Apa benar kamu pernah meminta AI untuk membuatkan isi bab? Pernah. Lalu, Ku baca. paham. Enggak. Terus kenapa tetap dipakai? Karena bahasanya keren. Berarti kamu itu kayak orang memakai jas yang mahal, tapi nggak tahu cara jalan. Aku pikir AI bakal menyelesaikan semua masalahku. Terus, Ternyata setelah AI selesai, masalahnya berikutnya muncul. apa? Dosen bertanya. Nah, itulah masalahnya. Yang ditanya nanti itu bukan AI. Yang ditanya ya tetap kamu. Iya, aku baru sadar. Aku terlalu fokus pengen cepet selesai sampai lupa aku sendiri yang harus ngerti. Baik, barang bukti yang terakhir. Ini bukan file, bukan handphone, dan bukan laptop. Terus apa? Kalimat yang paling sering kamu ucapkan. Apa emang? Nanti aja. Nanti ngerjain, nanti baca, nanti revisi, nanti chat dosen, nanti konsultasi, nanti belajar SPSS, terus nanti cari jurnal. Kamu tahu siapa yang paling sering kamu bohongi? Siapa? Diri kamu sendiri. Karena setiap bilang nanti, kamu tuh sebenarnya sedang memberi harapan palsu ke dirimu sendiri. Yang mulia, apakah aku boleh jujur? Silahkan. Aku capek. Capek pura-pura tenang. Capek pura-pura ngerti. Capek lihat teman satu persatu lulus. Sementara aku masih muter di tempat yang sama. Kadang aku bukan butuh motivasi, aku cuma butuh seorang yang bisa jelasin pelan-pelan tanpa bikin aku merasa bodoh gitu. Kalau begitu, sidang ini belum selesai. Karena ternyata terdakwa tidak membutuhkan hukuman. Yang dia butuhkan itu adalah bantuan yang tepat. Sidang kita dari tadi isinya lucu. Aku ngetawain kamu, kamu juga ngetawain dirimu sendiri. Tapi sekarang aku mau tanya satu hal. Jawab yang jujur. Silahkan. Kalau semua orang berhenti nanya kapan lulus, kapan sidang, kapan wisuda, menurutmu kamu masih akan tetap mengerjakan skripsi? Iya, tetap. Kenapa? Karena sebenarnya aku ingin lulus bukan buat orang lain. Aku ingin membuktikan ke diriku sendiri. Kalau aku bisa menyelesaikan apa yang sudah aku mulai, cuma di tengah jalan aku terlalu banyak takut, takut salah, takut ditolak, takut dibilang gak paham. Akhirnya rasa takut itu lebih besar daripada keinginanku untuk maju.
Berarti selama ini yang kamu lawan itu bukan dosen, bukan skripsi, bukan SPSS, tapi pikiranmu sendiri. Iya, dan yang paling capek itu setiap hari aku pura-pura baik-baik saja. Kalau ketemu teman, aku bercanda. Kalau di rumah, aku bilang masih proses. Kalau ditanya orang, aku jawabnya lagi revisi. Padahal kadang file skripsinya aja belum kubuka hingga beberapa. Aku mau kasih tahu kamu sesuatu deh. Sebagai hakim, aku sudah melihat semua barang bukti. Aku melihat folder final revisi. Aku melihat ratusan PDF yang belum dibaca. Aku melihat screen time TikTok. Dan aku melihat semua alasanmu. Tapi setelah semua itu, aku baru sadar satu hal. Apa? Kamu itu bukan pemalas. Kamu itu terlalu lama bingung sendirian. Kalimat itu kena banget. Karena aku sendiri juga pernah ada di posisi itu. Aku juga pernah mikir, kalau aku nanya nanti dikira bodoh. Padahal, orang yang terus bertanya biasanya justru lebih cepat paham. Yang berbahaya itu bukan nggak tahu, tapi yang berbahaya justru yang pura-pura tahu. Iya, aku sering malu buat nanya, takut dibilang masa gitu aja nggak ngerti. Akhirnya kepedean, kependam sendiri. Makin dipendam, semakin bingung. Makanya, sekarang aku mau tanya lagi. Kalau ada tempat yang bisa ngajarin pelan-pelan, terus bisa diajak diskusi, bisa bantu kamu memahami metode penelitian, bisa dampingi waktu olah data, bisa jelasin kamu sampai benar-benar ngerti, masih mau keras kepala belajar sendirian? Kalau dulu mungkin iya, sekarang enggak, karena aku sadar yang aku butuhkan bukan orang yang ngerjain skripsiku, aku butuh orang yang ngajarin sampai aku ngerti supaya nanti aku waktu sidang aku bisa jawab dengan percaya diri. Nah, itu bedanya. Banyak orang mencari jalan pintas. Padahal yang paling penting itu adalah jalan yang benar. Karena skripsi itu bukan soal nilai, tapi soal proses berpikir. Ngomong-ngomong, aku kemarin sempat ikut pendampingan. Awalnya aku pikir bakal kayak les biasa, ternyata beda. Aku bisa tanya apa aja, mulai dari menentukan judul, menyusun proposal, mencari jurnal, menemukan metode penelitian, mencari sampai ke olah data. Kalau belum paham, dijelasin lagi. Kalau masih bingung, didampingi lagi. Jadi bukan dikasih jawaban instan gitu loh, tapi benar-benar diajak memahami prosesnya gitu. Serius? Berarti bukan tipe yang bilang, nah, nih, file tinggal kumpul. Bukan, mereka justru sering balik nanya, menurut kamu kenapa
memilih metode itu gitu. Awalnya aku kesel, aku pikir tinggal kasih jawaban, ternyata mereka lagi melatih aku berpikir. Dan sekarang aku bersyukur karena waktu dosen nanya, aku sudah ngerti alasannya di balik setiap bagian skripsiku. Kalau gitu, buat teman-teman yang lagi nonton, kalau kalian mentok skripsi, bingung mulai dari mana, pusing cari referensi, takut ketemu SPSS, atau bingung olah data, nggak perlu dipendam sendirian. Cari tempat yang memang mau mendampingi kalian belajar. Kalau mau belajar dengan pendamping yang sabar dan jelas, boleh banget gabung di Relation Consultant Research. Kami menyediakan bimbingan skripsi, proposal, dan olah data, SPSS, sampai konsultasi penelitian. Yang paling penting, kami tidak hanya membantu menyelesaikan skripsi, tetapi membantu kamu memahami penelitianmu sendiri. Karena nanti yang duduk di ruang sidang itu kamu, bukan joki atau pembimbing. Bukan admin juga, bukan AI, dan bukan Google. Baik, setelah mendengar seluruh pengakuan terdakwa dan melihat barang bukti dan mempertimbangkan keadaan, maka sidang hari ini menghasilkan satu keputusan. Apa hukumannya? Terdakwa dinyatakan bersalah. Hah? Bersalah karena sering meragukan kemampuan diri sendiri. Terus hukumannya apa? Mulai besok, gak boleh nunda lagi. Kalau bingung, tanya. Kalau belum paham, belajar. Kalau mentok, coba diskusi. Dan kalau butuh pendampingan, cari tempat yang memang bisa membimbing kamu sampai paham. Siap Yang Mulia. Sidang dinyatakan selesai. Sebentar, Kenapa? kalau nanti dosen ngasih revisi, berarti aku banding ya? Bukan banding. Terus? Itu namanya kehidupan mahasiswa. Ayo. Kemana?